Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang terlebih dahulu pemirsa bersama dengan Emil Fajriski, analis dari Stocknow. Selamat pagi Mas Emil. Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini Mas Emil. Banyak yang menarik ya dari sentimen-sentimen yang berlangsung selama libur panjang Idul Fitri. Nah, terakhir adalah kenaikan dari saham-saham tambang khususnya nikel dan juga timah di tengah IHSG kemarin yang turun 1,68%. Ada yang menilai bahwa ini erat kaitannya dengan London Metal Exchange ya. Dan kalau nggak salah satunya lagi adalah Chicago di Amerika Serikat yang Betul. melarang komoditas dari Rusia. Nah, sejauh mana Anda melihat ini korelasinya cukup erat? Iya, sebenarnya betul seperti kata Mbak Prisa, menarik ya di saat ISG justru malah turun di saat pertama kali open market bursa setelah libur panjang. Sektor barang baku ini mengalami kenaikan sebesar 2,3% ya. Salah satu alasannya itu karena mengenai larangan perdagangan pasokan baru logam industri ya dari Rusia, yang mana ini terbesar juga. Nah, hal ini yang menyebabkan menjadi salah satu sentimen yang positif juga untuk saham-saham di sektor tersebut, seperti yang udah Mbak Prisa sampaikan. Ada MDKA yang menguat hampir 10%, terus juga ada Antam yang menguat 8,3%. Terus apa sih yang salah satu dampaknya, yang dimana kalau kita lihat ya, salah satu dampak dari larangan London Metal Exchange terhadap aluminium, tembaga, dan nikel Rusia yang mana baru diproduksi, kemungkinan akan mendorong impor ke China ini lebih tinggi lagi. Selanjutnya, adapun sanksi ini membuat seperti Shanghai Futures Exchange sebagai satu-satunya bursa komoditas utama di dunia yang menerima pengiriman ketiga logam tersebut dari Rusia. Jadi sangat korelasi itu sangat berdampak terhadap saham-saham yang di sektor tersebut. Terus juga tadi sangat korelasinya sambung juga kepada Shanghai Futures Exchange, seperti itu Mbak Prisa. Oke, maksud Mas Emil adalah ketika ada pelarangan begitu ya untuk produk logam Rusia, yang dimana Rusia ini kan termasuk negara penghasil logam terbesar dunia. Ada tadi disampaikan mungkin sekitar 6% dan termasuk kategori yang kemurniannya itu cukup tinggi, akan mengganggu rantai pasok begitu ya. Ada kehilangan pasokan sebagian begitu yang biasanya dipasok oleh Rusia, yang membuat permintaan ini akan meningkat sementara pasokannya menurun, dan ada kemungkinan pasokan yang menurun ini akan menguntungkan untuk produk logam ataupun komoditas logam Indonesia begitu. Iya, betul Mbak. Dengan adanya pelarangan ini otomatis kan jadi pasokannya semakin terhambat, otomatis permintaannya pun permintaannya banyak. Ini menyebabkan ini sangat berpengaruh juga terhadap saham-saham di sektor tersebut juga, seperti itu. Oke. Kalau misalnya seperti TINS yang sudah naik 10% kemarin, kemudian MDKA juga hampir 10%, NIKL, Harum, Antam juga rata-rata mengalami penguatan yang sangat signifikan. Masih ada peluang penguatan lebih lanjut kah, Mas Emil? Atau Anda melihat jangka pendeknya sudah mulai terbatas karena kenaikannya juga sangat signifikan ya di perdagangan hari pertama pasca libur kemarin? Iya, melihat dari sentimen ini, nampaknya untuk saham-saham yang terpengaruh oleh sentimen tersebut ya, nampaknya untuk jangka panjang ini masih sangat potensial ya. Seperti tadi ada TINS, juga ada MDKA, ada Antam dan Harum, ini masih sangat potensial ya. Justru malah ini momentum banget ketika ISG turun, justru malah saham-saham ini mengalami kenaikan yang cukup masif ya, hampir 8%, 10%. Jadi untuk jangka panjang sebenarnya masih sangat potensial sekali, Mbak. Untuk jangka panjang masih sangat potensial sekali, tapi kapan peluang yang tepat untuk mengakumulasi bagi yang mungkin belum memiliki atau ingin menambah posisi? Dan rekomendasi Anda saat ini untuk saham-saham khususnya nikel, timah yang sudah menguat signifikan kemarin ini bagaimana, Mas Emil? Oke, mungkin kan kemarin karena ada beberapa saham dari sektor barang baku juga udah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, seperti TINS yang naik 10%, terus ada MDKA yang 9%. Mungkin kita sebagai investor ataupun trader ingin mengakumulasi ketika nanti ada masanya harganya turun ya, atau koreksi, itu sebenarnya menjadi salah satu momentum kita untuk mengkoleksi saham-saham tersebut. Nah, sebenarnya saya melihat di sini masih dari saham-saham sektor barang baku itu, saya melihat
seperti MDKA. MDKA ini masih masih memiliki potensi kalau kita lihat dari segi teknikal juga dia baru breakout dari moving average 200 yang dimana ini untuk jangka panjang masih sangat bagus ya. Namun seperti yang sudah saya katakan tadi, kita mengkoleksinya sangat bagus ketika nanti harganya mulai koreksi. Ketika koreksi kita akumulasi, karena untuk jangka panjang atau di selama tahun 2024 ini nampaknya sektor barang baku potensial seperti itu, Mbak. Oke, Anda lebih memilih MDKA ya, karena tadi sudah break di level berapa, boleh diulangi Mas Emil? Oke, dia tadi breakout dari moving average 200 yaitu di harga 2.755, Mbak. Nah, karena sekarang sudah di 2880 sudah di break level itu, jadi ada peluang untuk melanjutkan kenaikan, tetapi jangka pendek karena kenaikannya kemarin juga signifikan, berapa kemarin ya, sekitar 9,92%, hampir 10% juga ya, ada kemungkinan akan terjadi cooling down terlebih dahulu. Betul. Nah, itulah level untuk beli gitu ya. Iya, betul. Baik, itu dia rekomendasinya untuk MDKA pemirsa, dan terkait dengan saham-saham di bidang pertambangan yang kemarin melesat. Nanti kita ulas lebih jauh soal pembukaan perdagangan pada pagi hari ini dan sentimen-sentimen yang lagi hangat, rupiah juga Mas Emil ya. Kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz.